belum menggambarkan yang signifikan. Nah, olehnya dibuatlah kelas-kelas seperti PPG, sehingga nanti pada akhirnya itu disitulah awal proses sertifikasi guru berlangsung. Nah, memang isu tentang marketplace guru itu sudah bergulir sejak lama, mungkin kan sejak saya waktu itu kuliah S1 di tahun 2006, itu sudah ada wacana guru akan memperoleh pendidikan profesi semacam dokter dan pendidikan profesi yang lain seperti kenotariatan begitu. Hanya saja jumlah guru itu paling banyak dibanding jumlah-jumlah tenaga terampil yang lain. Kalau dokter mungkin jumlahnya tidak seberapa besar, kemudian notaris juga tidak seberapa besar. Nah, sementara guru itu di setiap provinsi jumlahnya sangat besar, sehingga kalau itu diselenggarakan, kalau dibebankan kepada PBN, pasti negara juga nggak sanggup. Nah, begitupun kalau dibebankan kepada swasta murni, pasti itu juga akan membebani. Nah, salah satu langkah konstruktifnya adalah dibuatlah PPG. PPG itu untuk meningkatkan kualitas dan mutu guru. Nah, harapannya dengan guru-guru yang memiliki skill yang lebih baik dibanding yang sebelumnya, maka ini akan meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Meskipun distribusinya sekarang belum rata. Nah, sekarang ini kan muncul misalnya PPG diselenggarakan dengan titik-titik sentral, misalnya di DKI gitu, nanti disilang dengan guru-guru di Bogor, kemudian pelatihannya di Bogor. Nah, itu memungkinkan adanya perubahan-perubahan yang signifikan dan sehingga itu juga berdampak positif maupun negatif. Yang lebih berat adalah kalau misalnya hari ini terjadi PPG guru-guru Jawa Timur, terutama yang di Kemenak, itu PPG-nya di Sumut atau Sumatera Utara. Ya, meskipun online itu juga membebani karena ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, bayangkan kalau itu harus offline, yang dari Jawa Timur ke Sumatera, dan itu akan membebani sekali. Nah, saya kira memang kebijakan ini perlu dievaluasi. Satu, terkait penentuan titiknya dia harus memandang zonasi ya. Idealnya kalau guru Jawa Timur ya dididik di Jawa Timur. Kalau di Sumatera ya Sumatera. Kalau di NTT ya di NTT. Kalau di NTB di NTB. Sehingga tidak terlalu banyak melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh. Nah, seperti halnya yang hari ini saya lakukan di Jogja, ini nantinya juga akan banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang disilang-silang seperti itu. Nah, memang harapan utamanya atau goals-nya adalah setiap guru di Indonesia itu punya kesempatan dan kualitas yang sama. Sehingga nanti pendidikan itu di Bali, di Sumatera, di NTT, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, itu bisa seirama dengan apa yang sudah dikembangkan di Pulau Jawa. Nah, meskipun ini adalah ikhtiar yang cukup sulit dan berat, tetapi harus didukung dengan semangat dan spirit yang optimis. Karena kalau tidak dimulai, nanti malah akan tertinggal lagi. Jadi memang terkesan kebijakan ini seperti dipaksa, tapi analisa saya, kalau tidak dipaksa, maka nanti malah tidak terselenggara. Jadi justru, ya sudah, yang ada sekarang dimulai saja dulu sambil nanti di masa-masa yang akan datang, sistem dan polanya harus diperbaiki lagi. Nah, pasti dampak positifnya lebih banyak ya dibanding dampak negatifnya, terutama kepada keberlangsungan KPM di sekolah. Saya kira itu, Ilham. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Yang lain barangkali yang ingin menanggapi makalahnya Ruzurifa dan Musa, silakan. Silakan, Rehan. Bukankah bukankah marketplace ini dapat mendegradasi guru seakan-akan sebuah barang dan membuat kedudukan guru menjadi tidak hormat? Sebetulnya kalau dilihat dari sisi skeptisnya itu bisa muncul pandangan seperti itu. Tapi esensi yang dikembangkan oleh pemerintah itu sebenarnya gini. Kenapa ada PPG itu untuk meningkatkan kualitas ya. Jadi guru itu bukan dijual murah, tapi meningkatkan kualitas. Sederhananya gini loh. Kalau guru punya kompetensi yang baik, guru semakin berkualitas, maka negara secara simultan akan memberikan penghargaan yang baik pula. Jadi kan tidak bisa ya guru dijual belikan itu.
siapa yang bisa membeli guru, dalam tanda petik kan nggak ada. Tapi marketplace itu bertujuan untuk satu, ketika guru memiliki kualitas dan kompetensi yang semakin baik, maka negara wajib memberikan penghargaan yang lebih baik. Jadi ini kebijakan ini sebetulnya lebih kepada institusi negara dengan personal guru. Personal guru itu dalam makna profesinya ya, bukan pribadinya. Saya ulang, ini sebetulnya adalah hubungan antara institusi negara sebagai penyelenggara dan pengelola pendidikan dan guru sebagai profesi, bukan personalnya. Jadi kesan adanya semacam guru dapat dijual belikan itu tidak seperti itu, tapi yang saya tangkap adalah dengan upaya PPG, kemudian dengan adanya diklat-diklat dan juga kuliah-kuliah keprofesian yang diagendakan 2 tahun, dan saya kira itu terlalu panjang, itu semata-mata adalah untuk meningkatkan pricing guru sendiri, tetapi yang bisa mengapresial guru itu bukan lembaga, bukan masyarakat, tetapi adalah kedudukan negara sebagai institusi penyelenggara pendidikan. Makanya di situ ada sertifikasi guru. Dan sertifikasi guru ini dari waktu ke waktu menjadi isu yang seksi karena semua mata tertuju ke sana. Karena anggarannya besar sekali, tetapi kebutuhannya juga sangat besar. Jadi bahwa ada pandangan seperti yang Raihan sampaikan itu, kalau dimaknai secara negatif itu bisa terjadi. Tetapi kalau dimaknai secara positif, hemat saya adalah dengan meningkatnya kualitas guru, maka negara wajib memberikan apresiasi yang lebih baik lagi melalui satu, kalau guru swasta ya, swasta maupun negeri itu harus ada sertifikasi guru. Kemudian kalau swasta ada proses in-passing. In-passing itu penyetaraan golongan antara guru swasta dengan guru ASN, sehingga apresiasi yang diterima oleh guru ASN maupun swasta itu nanti sama, meskipun sampai hari ini belum 100% terjadi ya. Saya kira itu, Rehan. Oke, ada tanggapan, Rehan? Tapi Suara saya, kebijakan dengar gimana, Pak. gimana? Tadi Kedengeran Pak? kan Oh, kedengeran ya? Oke, Ham, kan silakan. menurut saya ya Pak, jika kebijakan ini tidak dipertimbangkan untuk kedepannya kan bentar lagi pemilu bakal berubah lagi, nanti guru lagi yang jadi Oh, gurunya gitu. oke. Jadi teman-teman itu banyak masyarakat yang beranggapan seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita sebagai akademisi atau sebagai intelektual janganlah berpandangan seperti itu. Tidak serta-merta ketika ganti pemimpin itu kebijakan langsung berubah total, itu tidak. Karena kan itu sudah masuk di undang-undang kan. Nah, melakukan perubahan undang-undang di DPR itu kan tidak sesuatu yang gampang dan cepat. Jadi ini sudah mekanismenya sudah ada di perundang-undangan. Jadi melalui Perpres nomor berapa itu saya lupa, itu sudah masuk di undang-undang, sehingga tinggal nanti ini ada kolaborasi eksekutif itu ya. Eksekutif itu ya berarti presiden, menteri dan seterusnya. Kemudian berkolaborasi dengan legislatif DPR. Jadi teman-teman jangan terlalu cepat membuat satu tesis atau kesimpulan atau hipotesis bahwa ganti pemilu, ganti pemimpin maka ganti kebijakan. Saya kira tidak, karena membangun negara itu kan ada roadmap kan, ada blueprintnya, kemudian ada rencana-rencana jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah, sehingga tidak bisa serta-merta dicabut begitu saja. Termasuk kebijakan adanya penghilangan UN. Jadi penghilangan UN itu sebetulnya bukan isu yang baru kemarin-kemarin saja, kemudian dieksekusi di zamannya Pak Nadiem atau Pak Anies, itu tidak. Tetapi penolakan terhadap adanya UN itu sudah bergulir sejak lama sekali, bahwa itu bisa direalisasikan di masa periode-periode belakangan itu adalah bagian dari proses yang panjang, sehingga nanti bahwa ada kekhawatiran itu iya, tetapi jangan terlalu buru-buru. Nanti ganti pemimpin, ganti menteri, lalu ganti
kebijakan terkait serguru dan seterusnya. Tidak seperti itu karena PPG dan sertifikasi guru itu sudah masuk di dalam amanah undang-undang, terutama undang-undang pendidikan. Jadi yang ada justru saya selalu positif, malah itu akan diperbaiki. Karena di situ kan pasti guru-guru yang bertugas di pulau terluar, terpencil, atau katakanlah pulau-pulau yang tertinggal itu kan juga harus diperhatikan oleh negara. Jadi kekhawatiran itu ada, Ilham Rasi, tapi ya jangan terlalu buru. Siapa tahu nanti ini malah ditingkatkan. Gitu. Berarti intinya marketplace itu guru di sisi lain mudah mendapat pekerjaan, terus di sisi lainnya juga bisa di sisi lain bisa diputus kontraknya ya Pak. Jadi nggak tetap gitu ya Pak, guru ya. Oh, itu kan kalau yang masuk P3K ya, yang P3K. Nah, itu sebetulnya gini, logikanya atau bahasa politisnya itu gini, P3K itu adalah pegawai kontrak yang satu waktu bisa diputuskan. Tapi dalam kebijakan yang lain, nanti khusus untuk guru yang lain akan bersuara. Memutus proses pendidikan di tengah jalan itu tidak serta-merta loh. Misalnya ada anak yang diajar oleh Aulia. Aulia sudah mengajar sekitar 2 tahun. Kemudian misalnya kamu ngajar di SD atau MI. Kemudian diputus di tengah jalan. Menyambung hubungan akademis, kemudian membangun hubungan sosiologis, membangun hubungan psikologis, itu tidak seperti membangun hubungan-hubungan yang lain, itu butuh adaptasi yang lain. Sehingga hemat saya, pemerintah tidak akan melakukan tindakan se ekstrim itu, kecuali misalnya gurunya sendiri melakukan tindak pidana yang sangat merugikan institusi pendidikan ya. Karena pasti mereka akan dilindungi, akan didukung. Jangan lupa bahwa di Indonesia itu ada PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu suaranya sangat kencang dan bisa didengar. Gitu. Jadi teman-teman jangan terpancing adanya P3K, yaitu istilahnya pegawai kontrak ya, yang suatu waktu bisa dipecat. Oh, enggak begitu maknanya. Khusus untuk guru saya kira itu berat, karena membangun frekuensi dalam pembelajaran itu tidak mudah. Misalnya Ruzurika ngajar di MI atau SD kelas 6, tahu-tahu tahun kelima diputus. Oh, enggak bisa, karena itu keberlangsungan. Dan kurikulum itu salah satunya kontinuitas. Nah, pendidikan pun begitu. Jadi selama personal gurunya sendiri tidak melakukan tindak pidana yang sangat merugikan institusi pendidikan, saya memiliki pandangan guru itu akan tetap diperpanjang. Gitu. Ini akan berbeda dengan personel atau pekerjaan di bidang yang lain. Khusus guru, karena guru itu kan bukan hanya membangun skill kan, di situ ada emosi, ya, ada sosial, segala macam. Jadi tidak mudah mencerabut potensi anak itu seperti mencerabut kacang gitu, dicabut langsung hilang. Tapi kan pendidikan itu ada akar-akar yang terus tumbuh dan terus dipoles. Gitu. Gimana Aulia? Iya Pak, mau gitu. Siap Pak. Ya. Jadi intinya gini, satu, marketplace itu jangan dipandang pesimis bahwa guru berarti seperti barang dong Pak, bisa dijual belikan. Oh, tidak begitu. Tapi maknanya dengan adanya PPG, dengan adanya pelatihan-pelatihan dan pendidikan sertifikasi atau sertifikat guru itu justru itu akan memberikan payment atau nilai tambah bagi pemerintah dalam mengapresiasi. Jadi gurunya semakin baik, maka negara harus memberikan apresiasi lebih baik. Dan itu sudah didukung oleh undang-undang. Bahwa sekarang belum terjadi 100% iya. Tetapi proses itu kan akan terus digulir kan. Nah yang kedua, P3K khusus untuk guru itu maknanya tidak begitu selesai 5 tahun langsung dicopot atau diganti. Enggak lah. Hemat saya pasti itu diperbaiki lagi atau diperpanjang. Kenapa demikian? Karena khusus untuk guru itu kan ada PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu pasti mengawal itu. Gitu. Pasti mereka nanti akan teriak kencang, wah pemerintah semena-mena ini, masa guru sudah mengabdi 5 tahun tiba-tiba begitu langsung dicabut. Nah, pemerintah juga pasti akan mendengarkan aspirasi dari PGRI. Nah, kecuali ya seperti yang saya sebut, kecuali guru-guru tersebut atau personal guru tersebut melakukan tindak pidana yang sangat merugikan terhadap institusi pendidikan. Nah, itu boleh jadi dia akan ditahan. Nah, satu lagi itu juga cara pemerintah supaya guru tetap mempertahankan kinerjanya atau performanya semakin bagus.
Kalau you mau diperbaiki lagi, maka tunjukkan kualitas yang terbaik. Sehingga ini kalau dimaknai sebagai satu simbiosis mutualisme, ini bagus. Jadi guru di satu sisi diikat dengan aturan-aturan supaya dia tetap berkinerja dengan sangat baik, menjunjung tinggi akhlakul karimah. Nah, di satu sisi pemerintah akan memberikan apresiasi dengan memperpanjang kontrak. Nah, satu sisi kalau mereka guru itu melakukan tindak pidana ya sudah dicopot gitu. Jadi kalau kita melihatnya dari dua sisi itu kemungkinan pasti terjadi. Dan saran saya berdasarkan analisa yang pernah saya lakukan, PGRI itu berperan besar. Jadi pemerintah pasti tidak berani semena-mena begitu. Nanti PGRI teriak, itu Kemendiknas bisa sibuk bertahan itu. Baik, terima kasih. Syukuran, Pak. Baik. Han, gimana Han? Ada tanggapan lagi Han? Sudah, Pak. Baik. Cukup ya, saya kira. Silakan saya kembalikan ke Ruzurifa dan Musa untuk ditutup. Mau nanya. Oh, ada lagi? Ada lagi? Ada, Pak. Silakan. Oke, kalau masih ada, silakan. Mengapa perlu dilakukan evaluasi kurikulum dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses evaluasi kurikulum? Oke, pertanyaannya ini ke siapa? Ke saya atau ke Musa? Ke Pembangkala, Pak. Oh, ke Pembangkala. Saya berarti kamu tanggung jawab nih. Kenapa kurikulum perlu atau penting dievaluasi? Dan yang kedua adalah siapa yang berhak mengevaluasi kurikulum? Gus Rifat dan Musa silakan berbagi. Kenapa kurikulum perlu dievaluasi? Yang kedua, siapa yang berhak mengevaluasi kurikulum? Oke, baik Pak. Ntar saya diskusikan dulu dengan Ruzurifa, Pak. Pertanyaan si Rehan, kenapa kurikulum harus dievaluasi? Dan di makalah sudah ada, karena berguna, yang mana untuk mengetahui perkembangan lingkungan sekolah dengan adanya penyerapan kurikulum saat ini. Dan tadi apa tadi pertanyaan kedua? Siapa yang berhak mengevaluasi kurikulum, Pak? Kurikulum disiarkan biar pada masyarakat tahu, kayak sekarang kan kebijakan tentang evaluasi tentang harga transportasi guru ini kan banyak simpang siur gitu. Menurut saya sih seharusnya setiap kebijakan atau evaluasi terhadap sesuatu atau kurikulum disiarkan gitu biar pada orang pada nggak banyak simpang siur seperti sekarang nih. Menurut Pembangkala gimana? Apakah perlu disiarkan secara nasional setiap kebijakan kurikulum atau perubahan atau evaluasi gitu, atau gimana? Udah lagi masyarakat kita kan minim literasi ya, jadi dikit-dikit nggak baca langsung mengambil kesimpulan yang nggak jelas gitu. Nah itu yang gawat. Terlalu cepat membuat satu konklusi atau kesimpulan terhadap sesuatu kan bahaya. Oke, silakan dijawab itu tanggapan dari Ilham. Masih satu pertanyaan yang belum terjawab ya, yang dari Raihan tadi. Siapa sih yang berhak mengevaluasi kurikulum, dan juga apa yang terakhir tadi disampaikan oleh Ilham. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Saudara Raihan. Siapa saja yang berhak mengevaluasi kurikulum? Kurikulum dilakukan oleh evaluator ya, atau
yang bisa mengubah kurikulum yang telah memenuhi syarat atau kualifikasi. Nah, dan tidak semua orang boleh menjadi evaluator itu. Yang pertama yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi baik secara teoritis maupun secara keterampilan praktis. Yang kedua, mempunyai kecermatan yang dapat melihat celah-celah dan detail serta bagian-bagian dari kurikulum. Yang ketiga, bersikap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh keinginan dan kepentingan pribadi, sehingga dapat mengambil data dan kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan dari kurikulum. Yang keempat, yaitu evaluator atau orang yang mengubah evaluasi kurikulum, yaitu orang yang sabar, tekun, dan tidak gegabah dalam menjalankan tugas melalui perencanaan kegiatan, menyusun instrumen, dan mengumpulkan data serta menyusun laporan. Dan yang terakhir yaitu yaitu evaluator yang berhati-hati dalam menjalankan pekerjaan evaluasi dan bertanggung jawab terhadap segala tugas dan risiko kesalahan yang diperbuat. Mungkin itu, Saudara Rehan. Tadi Ya, sudah saya tambahkan Rehan. Jadi siapa yang berhak siapa yang berhak mengevaluasi kurikulum? Tentu betul jawaban saya itu evaluator. Nah, evaluator itu pertanyaan adalah siapa yang masuk kategori evaluator? Evaluator itu nomor satu adalah guru. Nah, yang tahu betul bagaimana dampak atau akibat adanya kurikulum itu adalah guru. Jadi guru adalah orang yang pertama kali berhak melakukan evaluasi. Tetapi ketika guru berhak melakukan evaluasi itu tidak serta-merta langsung berubah kurikulum, tidak begitu. Ada hierarkinya kan. Jadi saya ingin menyampaikan dari bottom up ya. Jadi misalnya Rehan mengajar di sekolah, menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian kurikulum, maka Rehan membuat laporan, disampaikanlah ke kepala sekolah. Nanti di kepala sekolah itu disampaikanlah ke MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, atau kemudian pada UPTD, unit pendidikan ya di kecamatan. Dari catatan-catatan itu kecamatan nanti naik lagi ke kota, kabupaten kota naik lagi ke provinsi naik ke nasional. Baru nanti itu hierarkinya. Jadi kurikulum itu memang dan pasti terbaca Rehan. Kalau misalnya satu kurikulum itu memiliki kerancuan atau nilai-nilai yang terlalu memberatkan, itu semua guru di level bawah dia akan punya analisa. Oh, kalau begini terlalu berat nih. Nah, katalisatornya nanti ini disampaikan di forum-forum MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian ini menjadi catatan di UPTD, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, naik lagi Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi, kemudian Pendidikan Nasional. Nah, zaman sekarang tentu dengan teknologi yang sudah semakin canggih, saya kira jenjang itu bisa dipotong ya, di-cut dalam mana misalnya dibuat korespondensi atau sarasehan tentang kurikulum nasional melalui media Zoom. Kan jadi yang misalnya yang tinggal di Surabaya atau yang tinggal di Jogja nggak perlu datang ke Surabaya kan, nggak perlu datang ke Jakarta, tinggal kasih link Zoom, kemudian kasih catatan-catatan. Nah, terus nanti tim asesor atau tim peneliti kurikulum, maka dia akan melakukan analisa. Nah, jadi siapa yang boleh menganalisa, boleh mengevaluasi kurikulum ya adalah evaluator. Nah, pertanyaannya adalah evaluator itu siapa? Evaluator itu pertama atau yang paling basic tentu dimulai dari guru. Kenapa guru? Karena gurulah yang bersinggungan langsung terhadap konsep kurikulum yang sedang berjalan. Baru nanti naik. Nah, itu tambahan saya. Baik. Ada tambahan, Rehan? Baik, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki kurikulum yang masih dalam
pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan agar menjadi lebih siap di masa yang akan datang. Nah, bagaimana mengatasi evaluasi kurikulum yang sekarang ini kan masih pakai kurikulum merdeka ya Pak? Yang mana kurikulum merdeka ini masih dalam uji coba dan baru akan disahkan tahun 2024. Dan tidak begitu. itu pun tidak begitu, Rehan. Narasi yang bermain tidak begitu. Jadi gini, 2024 kurikulum merdeka itu tidak bisa kita analisa sekarang. Satu, kenapa? Karena kurikulum merdeka itu lahir pada saat suasana COVID. Sehingga spiritnya saat itu harus ada sesuatu yang betul-betul berbeda, terjadi lompatan. Nah, kalau kita menganalisa kurikulum merdeka di zaman sekarang tentu tidak apple to apple. Nah, memang di 2022 itu masih alternatif, di 2023 itu definitif. 2024 itu narasinya adalah ini keputusan apakah ini dilanjutkan, apakah diberhentikan. Itu. Nah, kalaupun dilanjutkan, hemat saya dan berdasarkan beberapa simposium yang saya lakukan dengan beberapa teman di kementerian, memang kalaupun dilanjutkan ini akan ada banyak penambahan, Rehan. Karena para konseptor pasti juga sudah menganalisa bahwa kurikulum yang kemarin itu diberlakukan karena suasana COVID kan, sama kayak misalnya dalam dunia kesehatan. Dalam kondisi normal kemarin itu orang kan nggak ada vaksin-vaksinan itu. Nah, tapi karena kemarin suasana COVID, dalam tanda petik dipaksa seluruh masyarakat Indonesia harus divaksin, entah itu Pfizer atau Sinovac dan seterusnya lah. Nah, bahkan cara memaksanya adalah antara lain kalau mau bepergian gitu ya, naik pesawat, naik kapal, mau naik kereta, kalau nggak divaksin ya nggak boleh naik. Nah, itu adalah bentuk pemaksaan dalam tanda petik untuk melindungi warga negara supaya tidak kena COVID. Ya, itu kan ikhtiar bahwa nanti ada kasus-kasus buktinya yang sudah divaksin pun kena, ya itu salah. Begitupun dalam dunia pendidikan. Di 2021, 22 dan 2023 suka tidak suka harus dibuat satu konsep kurikulum yang berbeda dibanding sebelumnya. Gitu. Karena memang suasananya saat itu seperti itu. Nah, sekarang ini, tahun depan ya, ini nanti keputusannya adalah satu, apakah kurikulum 2000 kurikulum merdeka itu akan diberlangsungkan, dilanjutkan atau dihentikan. Gitu. Kalau dilanjutkan, berarti harus ada beberapa penambahan-penambahan yang sesuai. Karena sekarang tidak pandemi lagi, tapi sudah endemi. Kalau mau diganti, mungkin diganti namanya saja, tetapi secara esensi itu kan sudah lompatan. Jadi saya kira ini yang berkembang di media itu kadang-kadang itulah konsumsi berita, sehingga kesannya itu muatannya politis sekali, padahal itu belum tentu. Terima kasih, Rehan. Berarti sebenarnya evaluasi kurikulum itu nggak terlalu penting, Pak, karena setiap ganti menteri itu kan ganti kurikulum juga, Pak. Nah ini nggak harus begitu. Itu kalau yang diganti itu cuma namanya kan, nama. Tapi dari pergantian itu, Rehan, misalnya ya, komposisi kurikulum itu dari 100%. Ada penambahan, ada pengurangan, itu tidak lebih dari 30%. Jadi kalau dari komposisi 100% ada perbaikan, ada pengurangan 30%, itu menurut saya tidak penggantian. Yang ada adalah perombakan dan adaptasi baru. Kalau misalnya diganti itu misalnya gini, dari komposisi 100%, 70% diantaranya dihilangkan. Nah, tinggal komposisi 30% di kurikulum yang lalu. Nah, itu namanya penggantian. Jadi ya sangat penting, nggak penting gimana, sangat penting sebab kalau itu tidak dilakukan, maka kita tidak memiliki satu kompetensi atau informasi yang up to date. Justru harus dilakukan dong. Nanti ketinggalan kalau nggak dilakukan. Oke, saya kira cukup ya. Nanti sekitar 3 menit lagi saya masuk di kelas B dan saya kira dicukupkan dulu. Nanti kita akan tampung kembali dan kita buka diskusi kembali di saat kelas sudah
offline supaya kita bisa lebih banyak berinteraksi. Saya kira itu Ruzurifa dan Musa, silakan ditutup karena saya harus masuk di kelas B. Terima kasih. Sekian dari